Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian-kajian kitab kuning klasik, kitab karangan para ulama salafus sholih, yang insya Allah saya masih akan melanjutkan kajian dari dari video sebelumnya, yaitu kajian kitab Safinatun Najah. Tapi seperti biasa kepada teman-teman semua, sebelum masuk ke materi ya, yang baru bergabung di channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan like, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan di gadget teman-teman semua ketika ketika saya upload video baru. Dan kita masuk ke materi di sini, di dalam kitab saya. Jika ada teman-teman yang bawa kitab, boleh dibuka halaman 65. Di pasal kemarin kita membahas tentang cara ataupun bagaimana kita melakukan salam. Jadi bukan hanya sekedar assalamualaikum, tapi ada caranya bagaimana kita menengok ke kanannya. Assalamualaikum. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara detail ya. Mudah-mudahan bisa jadi amal yang bermanfaat. Kita melanjutkan ke pasal selanjutnya, yaitu pasal tentang waktu sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji fasal. Auqatus sholati, ari pirang-pirang waktuna sholat. Khamsun, eta aya 5. Awwalu waqti zuhri, ari mimitina waktu zuhur. Zawalus syamsi, eta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu, jeung ari tungtungna waktu zuhur. Masyiru dzillis syai'i, eta jadi na kalangkang hiji perkara. Mithlahu, pantarna itu syai'. Ghaira dzillil istiwa'i, salianti kalangkang dina waktu manceran. Wa awwalu waqtil asri, jeung ari mimitina waktu asar. Idza syara, eta di mana-mana jadi naon dzillu kulli syai'in, kalangkang sakur-sakur perkara, mislahu eta pantarna itu syai'. Wazada, jeung nambahan itu dzil kalangkang qalilan barina saeutik. Wa akhiruhu, jeung ari tungtungna waktu asar. Ghurubus syamsi, eta surupna panon poe. Wa awwalu waqtil maghribi, jeung ari mimitina waktu maghrib. Ghurubus syamsi, eta surupna panon poe. Wa akhiruhu, jeung ari tungtungna waktu maghrib. Ghurubus syafaqil ahmari, eta surupna mega beureum. Wa awwalu waqtil isya'i, jeung ari mimitina waktu isya. Ghurubus syafaqil ahmari, eta surupna mega beureum. Wa akhiruhu, jeung ari tungtungna waktu isya. Tulu'ul fajri, eta bijilna fajar. As-shadiqi, anu shadiq, fajar shadiq. Wa awwalu waqti subhi, jeung ari mimitina waktu subuh. Tulu'ul fajri, eta bijilna fajar. As-shadiqi, anu shadiq, anu bener. Wa akhiruhu, jeung ari tungtungna waktu subuh. Tulu'us syamsi, eta bijilna panon poe. Al asfaqu, ari pirang-pirang mega, salah satun eta aya 3. Ahmaru, tegesna kahiji mega beureum. Wa asfaru, jeung kadua mega koneng. Wa abyadu, jeung katilu mega bodas. Al ahmaru, ari mega beureum, maghribun, eta waktu maghrib. Wal asfaru, jeung ari mega koneng. Wal abyadu, jeung mega bodas. Isyaun, eta teh waktu isya. Wa yundabu, jeung disunat ke naon takhiru sholatil isya'i, ngakhirkeun salat isya. Ila ayyaghiba, nepi kayen surup naon asyafaqul asfari, mega koneng. Wal abyadi, jeung mega bodas.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang yang kita waktu sholat itu sebenarnya sudah diberitahu oleh Kemenag langsung ya, Kementerian Agama. Biasanya di masjid-masjid, di musola-musola langgar itu kan suka ada ditempelin jadwal waktu sholat ya, jadwal waktu sholat. Nah, mungkin untuk waktu sholat di kita itu sudah tidak diragukan lagi kapan dimulainya, kapan beresnya ya. Akan tetapi kita perlu tahu jika, nah ini yang jadi permasalahannya di sini, jika kita nanti ditakdirkan oleh Allah kembali ke zaman yang adzan sudah tidak ada pakai mic ya, ataupun kita ditakdirkan hidup di suatu tempat yang enggak ada teknologi, contoh seperti kita tersesat di hutan ya, jam tangan tidak ada, terus suara-suara orang yang lain gitu kan tidak kedengeran karena jauh, kita tersesat di hutan. Kita kalau mau melaksanakan sholat bagaimana? Ya kita bisa melihat ciri-ciri ataupun waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan oleh para ulama zaman dahulu, yang mana waktu ini memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ciri waktu tersebut menjadi sholat yang disebutkan dengan waktu tersebut. Contoh seperti ini, kita masuk ke yang pertama ya. Dikarenakan sholat itu ada 5, berarti kan waktu sholatnya juga terbagi 5. Yang pertama waktu zuhur. Zuhur itu kalau dalam bahasa Arab artinya, kalau dalam bahasa Sunda artinya, dalam bahasa kita gitu ya yang bisa dimengerti, artinya terlihat, zohir lah, zohir ya, zuhur dari zohir. Nah, berarti waktu zuhur itu dilaksanakan ketika semua perkara bisa dilihat oleh kita. Zuhir, terlihat, nampak oleh mata kita. Emang kenapa? Karena waktu zuhur itu dimulai ketika matahari memang lagi terang-terangnya. Di sini disebutkan yang diawali, waktu zuhur itu diawali dengan ketika matahari tergelincir dari arah timur ke arah barat. Sedikit tergelincir berarti sudah masuk waktu zuhur. Contoh, kalau kita ini berdiri tegak seperti ini ya, berdiri tegak seperti ini, dilihat matahari masih sebelah timur. Timur itu sebelah sana ya, kalau di sini masih sebelah timur, tergelincir sedikit, sedikit si matahari tersebut, maka waktu zuhur sudah masuk. Waktu zuhur sudah masuk. Meskipun kita tidak tahu jam, meskipun kita tidak tahu waktu zuhur itu jam berapa lewat berapa, nah tapi kalau lihat matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit saja, maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur ya. Sampai kapan sholat zuhur? Akhirnya kalau di kita kan suka ada dulu, nantilah dijelaskan ya. Akhirnya itu ketika ada suatu perkara, terus perkara tersebut memiliki bayangan yang dibuat oleh matahari. Nah, bayangan tersebut tingginya, panjangnya sama dengan perkara tersebut yang memiliki bayangan. Contoh, kalau kita itu tingginya itu 1,5 meter ya, contoh kita itu tingginya 1,5 meter, kita berdiri di tanah lapang, terus terlihat ada bayangan ke sebelah timur karena matahari sudah berada di sebelah barat. Pas dilihat bayangannya sama tingginya dengan kita yang memiliki bayangan sama 1,5 meter, maka habislah waktu asar. Habislah waktu zuhur ya. Jadi kalau waktu zuhur itu dimulainya dengan tergelincir matahari sedikit ke arah barat, nah kalau untuk habisnya waktu zuhur yaitu ketika kita ataupun suatu perkara memiliki bayangannya sama dengan perkara tersebut, tingginya, panjangnya sama ya. Nah, kayak seperti tadi saya contohkan, kalau kita ya berdiri di tanah lapang,
kita tingginya 1,5 meter, terus di sebelah timur kita itu sudah ada bayangan kita dengan panjang sama dengan kita, yaitu 1,5 meter, maka habislah waktu zuhur. Ya, itu waktu zuhur. Di sini ada bahasa ghairu dzillil istiwa. Bagaimana kalau ada bahasa istiwa? Istiwa itu manceran. Kalau dalam bahasa kita itu si matahari pas di atas kita. Jadi kalau kita gini, mungkin ini banyak terjadi di daerah Katulistiwa mungkin ya, yang matahari itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat ke atas, matahari pas di atas kepala kita. Nah, itu disebutnya dengan waktu istiwa, waktu manceran. Jadi si matahari itu pas di tengah-tengah badan kita, jadi di atas kepala kita. Nah, itu tidak termasuk waktu zuhur, meskipun ya contoh kecuali di hari Jumat, karena di hari Jumat itu kan tergelincirnya matahari ya sudah masuk waktu zuhur sih. Nah, cuma maksudnya seperti ini. Pas waktu tergelincirnya matahari itu kan masuk waktu zuhur. Nah, kalau waktu istiwa itu termasuk waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat. Itu yang disebutkan dengan waktu istiwa. Sehingga di sini ghairu dzillil istiwai, selain kita mempunyai bayangan di ketika matahari manceran. Ya kan, kalau pas di kita ini ada sedikit bayangan, yang mana bayangan tersebut tidak mempengaruhi waktu zuhur. Seperti itulah kira-kira. Kalau dalam bahasa Sunda agak riet juga ya, agak puyeng juga menjelaskannya. Insya Allah nantilah mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Itu untuk waktu zuhur. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, untuk waktu asar itu dimulainya tadi kan waktu zuhur habis ketika si perkara memiliki bayangan sama dengan perkara tersebut tingginya. Nah, kalau bayangannya sudah lebih tinggi sedikit, lebih panjang sedikit, kalau kita contoh 1,5 meter, bayangannya sudah 1,51 meter, ya berarti 151 cm lebih 1 cm, maka itu sudah masuk waktu asar. Habisnya waktu asar ketika matahari terbenam. Kalau contoh ini kan daerah Pangandaran ya, dekat dengan pantai Pangandaran yang disebut Pangandaran Sunset ya. Kalau kita contoh ke Pangandaran Sunset, lihat matahari kebetulan cuaca lagi cerah. Kalau matahari kan terlihat terbenam ke dalam laut. Ketika matahari habis ya, langsung tenggelam, bukan tenggelam ke dalam lautan ya, maksudnya tenggelamnya matahari ya, terbenamnya matahari. Nah, maka disitulah datangnya waktu maghrib ya. Sampai kapan waktu maghrib? Waktu maghrib itu sedikit, paling sebentar, yaitu ketika si mega merah, ketika matahari terbenam itu kan di langit biasanya warna kuning. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya sariak layung ya, sariak layung. Nah, ketika si sariak layung tersebut hilang, dalam artian si langit sudah menghitam ya, sudah menghitam dalam artian cahaya matahari sudah tidak ada, maka habislah waktu maghrib. Nah, setelah habis waktu maghrib berarti mega merah sudah tidak ada, datanglah mega kuning dan mega putih. Ya, itu saya juga belum bisa menjelaskan mega putih ataupun mega kuning itu seperti apa. Akan tetapi ketika mega merah yang tadi disebut oleh saya sariak layung sudah tidak ada, nah maka disitulah datangnya waktu isya. Nah, waktu isya itu adalah sholat isya yang waktunya paling panjang, paling lama, paling lega. Sampai kapan? Sampai terbitnya sampai terbitnya fajar sodik. Ya kan, ada fajar sodik, ada fajar kizib, fajar sidik dan fajar kizib. Kalau fajar kizib itu adalah ketika matahari muncul, itu mah sudah habis sholat subuh. Nah, kalau fajar sidik itu ketika datangnya waktu subuh. Nah, di sini dibahasakan
Yang disebut fajar sodik itu ialah ketika ada cahaya dari arah timur, ya, min jihatil masyrik, dari arah timur, bil ufuqi wa huwa bidomataini nawahis sama'i min jihatil masyrik. Jadi ada cahaya sedikit tapi bukan cahaya matahari, tapi terlihat seperti bersinar dari arah bawah ke atas, ya, dari arah bawah ke atas, tapi di sebelah timur ada sedikit lah. Kalau kita datang waktu subuh, contoh lah, kalau lagi adzan lihat ke sebelah timur, mungkin ada cahaya sedikit dari bawah ke atas, itu namanya fajar sodik, fajar sidik. Disitulah waktu datangnya sholat subuh, Kalau akhirnya kapan? Akhirnya ketika terbitnya matahari, matahari. Jadi kalau kita lihat ke arah timur, matahari sudah kelihatan, berarti itu sebenarnya sholat subuh sudah habis waktunya. Nah, bagaimana kalau di Sunda itu biasanya kayak suka ada kayak gini ya, kata orang tua ke anaknya, sholat duhur contoh, cepet sudah jam 2, nanti habis waktu duhurnya. Itu beneran habis atau belum? Emang belum. Cuma yang jadi permasalahan berarti kita harus menjaga. Nah ini, harus menjaga sholat pada waktunya. Jangan kita melaksanakan sholat tapi di akhir waktu. Kita sholat baru beres, contoh sholat duhur baru beres, sudah datang waktu asar. Berarti yang salah bukan waktunya yang terlalu cepat, tapi kitanya yang lambat. Berarti kita melaksanakan sholat duhur sudah agak akhir sedikit lagi sholat asar, kita malah baru sholat duhur, ya. Jadi itu waktu sholat. Kita simpulkan ya, sebelum nanti ada sedikit bahasan lagi, kita simpulkan saja. Jadi waktu sholat itu ada 5 sesuai dengan sholatnya. Yang pertama waktu duhur itu mulai tergelincir matahari ke sebelah barat sedikit sampai, ya, waktunya sampai ketika suatu perkara mempunyai bayangan ke sebelah timur, yang mana bayangannya sama tingginya, sama panjangnya dengan perkara tersebut. Itu sholat duhur. Kalau sholat asar, waktunya mulai ketika satu perkara memiliki bayangan, yang mana bayangan tersebut lebih panjang sedikit dari perkara tersebut, maka datanglah waktu asar. Habisnya sampai terbenam matahari. Terus waktu maghrib, ketika terbenam matahari sampai terbenamnya mega merah, ya, mega merah. Bukan mega merah Megawati ataupun PDI Perjuangan, maaf ya. Sensor. Tidak bisa nyensor lagi. Baiklah. Nah, itu untuk mega merah. Sholat maghrib ya, sampai terbenamnya mega merah. Kalau sholat isya, dari mulai terbenamnya mega merah berarti datangnya mega kuning dan mega putih, nah, sampai terbitnya fajar sidik. Kalau untuk sholat subuh, ketika terbit fajar sidik sampai terbitnya matahari, itu waktu sholat, ya, itu waktu sholat. Nah, kenapa tadi ada bahasa mega itu kan warna-warna di langit ataupun warna-warna di atas ketika matahari sudah tidak ada, ya. Mega itu terbagi 3, ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. Kalau untuk mega merah itu ketika waktu maghrib, kalau mega kuning dan mega putih itu waktu isya. Dan di sini ada perkataan para ulama, wa yundabu ta'khiru sholatin isya ila ayaghibas syafaqul asfar wal abyad, yaitu kita sunnah mengakhirkan sholat isya. Di sholat isya itu disunahkan kita diakhirkan, ataupun dalam artian tidak pas adzan kita langsung sholat, seperti itu, dalam artian diakhirkan waktunya sholatnya. Nah, sunnah hukumnya sampai terbenamnya mega putih dan mega kuning, mungkin sekitaran jam 8:30 lah, ataupun jam 8, setengah 9 sampai jam 9, itu sunnah. Akan tetapi mohon maaf, ini bukan berarti saya menganjurkan untuk tidak berjamaah isya, tapi dianjurkan mengakhirkan sholat isya itu ketika kita tidak sholat isya
dipakai untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Seperti contoh di pesantren ini, kalau ngaji setelah maghrib itu kan biasanya di sini ngaji tafsir Jalalain dan ngaji ta'limul muta'alim ataupun kiroat, ya, itu sesuai jadwal. Nah, ngajinya itu biasanya sampai jam 8 kurang seperempat. Berarti kan dengan adzan, qomat, dan sholat sunat qobliyahnya kurang lebih mulailah sholat isya itu jam 8-an ataupun jam 8 kurang 5 menit. Nah, maksud yang disunatkan mengakhirkan sholat isya itu dengan alasan seperti itu, bukan dengan alasan kita menonton TV, menonton sinetron ataupun bermain HP. Itu tidak diperbolehkan. Ketika datang waktu adzan isya ya kita sholat. Kalau alasan kita mengakhirkan sholat isya yang tidak dimubahkan ya seperti tadi, apalagi ini disunatkannya kan karena kita thalabul ilmi, mencari ilmu, ya. Nah, itu bahasan tentang waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, ini kurang paham nih sebelah sini, kurang mengerti sebelah sini, boleh ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah di kemudian hari, di lain waktu saya akan jawab, insya Allah ya. Saya akan jawab. Jika ada kritik dan saran sama, boleh ditulis di kolom komentar. Dan pada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, tekan like dan subscribe ya. Subscribe dan like di channel ini. Dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan, dapat notifikasi ketika ketika channel ini mengupload video yang baru ya. Sekian bahasan yang tadi saya baca, pasal tentang waktu-waktu sholat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan kelebihannya ataupun ilmunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.